Ada kebutuhannya kita ke bawah ya boleh, ada kebutuhannya kita ke atas ya boleh, tapi balik lagi ke tengah. Jadi mau notion kayak gimana pun, ya Nah, semuanya tuh ternyata ilusi gitu. Yang paling nyata adalah kita dan ilahi, udah iya, iya. gitu. Ini udah semakin kesini makin spiritual nih kita. Kayak udah mau kata-kata penutup nih. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang kemarin-kemarin sudah subscribe, share, like, komen. Ada di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan juga sudah follow di Instagram-nya mature.idn. Dan juga ada follow juga di Spotify, Domi punya podcast. Jadi yang belum follow, tolonglah follow. Karena itu bagian dari kita untuk terus berkembang. Terus kita bisa mencoba ya mendatangkan tamu-tamu dan kolega yang pastinya menarik diajak ngobrol. Gak usah panjang lebar lagi. Hari ini gue kedatangan kolega teman yang spesial juga. Karena kita mau ngomongin mungkin ada ranah seninya ada. Tapi juga ada yang menarik ini soal wellness. Karena kita ngomongin 11-11. Dan 11-11 itu apa? Detailnya tidak usah panjang lebar lagi. Terima kasih ya ada Intan di sini. Hai dong. Terima kasih akhirnya duduk juga di sini setelah sekian lama ada rumor ngundang ini akhirnya duduk di sini. Terima kasih lo ya sudah bisa mampir ya. Dong. Kita tuh sebenarnya kalau mau ngobrol ranah seni udah banyak banget lah project-project tapi bolehlah kita ngobrol seni tapi mau ada program-program atau cerita yang menarik karena tadi di awal sebelum kita mulai syuting kan ada mention 11-11. Itu sebenarnya nanti apa kita nanti akan bahas ya. Cuman buat di awal ya, Intan Anggita Pratiwi ya. Itu kan nama yang ada di KTP, tapi kalau di skena atau di teman-teman Intan Subo lah ya. Lalu apalagi banyak lah istilah-istilah nama-nama. Instantali, ya, Instantali. Eranya tuh era mana? Intan Dua Sejoli. Bisa. Itu jadi ada banyak tuh nama-nama itu ya. Tapi perannya banyak. Itu balik lagi makanya tergantung si orang ini bertemu lo di era apa. Benar. Makanya ada istilah-istilah tadi. Oke. Mungkin gue mau tanya sedikit background lo tuh sebenarnya apa sih Tan? Gue backgroundnya memang dari kecil, dari gue SD gue memang sudah menulis dong. Oke. Dan pertama kali karir gue dimulai dari penyair puisi. Oke. Dan waktu SMP itu gue udah jadi penyiar acara sastra itu di kota di mana gue besar. Di mana? Kota Tasikmalaya. Oke. Dan gue juga terlibat teater di situ dari gue SMP. Gue udah ada di panggung teater. Sampai SMA juga gue udah ada antologi puisi. Zaman dulu tuh kalau lo pernah denger Acep Jamzamnur, Sony Farid Maulana, era itu tapi gue yang paling kecil. Gue mulai dari kelas 1 SMP waktu gue bikin bukunya gitu. Kurang lebih kayak gitu mulainya. Tapi kuliahnya kagak nyambung nih dong. Nah, ketika lo kan sebenarnya ada darah tadi seni dan sastra itu, kuliahnya apa? Harusnya, tapi ya memang namanya hidup ya kagak ada harusnya. Betul. Karena gue dari kelas 1 SMP sampai gue SMA tuh gue di broadcasting. Oke. Jadi gue di public speaking. Sampai gue kuliah juga gue terus-terusan di radio. Dan mengantarkan gue ke Jakarta juga radio. Tapi gue kuliahnya hukum. Oh jauh ya. Jauh, gue di Parahyangan. Oke. Jadi lo ada broadcastnya sebenarnya, tapi justru malah kuliahnya hukum. Gue kuliahnya hukum. Karena gue di situ tuh merasa segala sesuatu tuh harus adil. Gue tuh suka tuh paham-paham dari kecil tuh kayak baca-bacanya Tan Malaka, baca-baca hal yang kayak kekirian. Tapi di satu sisi gimana ya caranya? Oh gue mau masuk ranah hukum gitu. Pas waktu dilalui ternyata enggak deh gitu. Kayaknya sayang energi gue di hukum. Gitu sih awalnya dong. Tapi lu lulus kan? Lulus gue. Lulus 3,5 tahun. SH. Lumayan dong. Cepet banget. Cepet itu. Makanya IPK-nya kecil banget. Yang itu bikin gue traumatik dan gue akhirnya kayak enggak, gue harus belajar yang benar. Supaya gue tuh gak semestinya gue segitu IPK gue gitu. Oh makanya lo melanjutkan sekolah lagi nih. Ya gue kuliah S2 2 kali. Yang satu Performing Art Management di musik daya. Tapi ternyata tidak terakreditasi. Makanya gue lanjut lagi di IKJ ngambil seni urban. Tinggal sisa 1 semester lagi.
Oke, jadi sekarang nih Gitu. masa lagi menyelesaikan Betul. S2 di Betul. IKJ. Iya, tugas akhir. Tugas akhirnya apa? Kata kita gak bakal bahas. Bahas juga. sedikit kan ini journey Oke. bagian Iya. perjalanan. Jadi gue tuh suka denial kalau gue tuh sebenarnya nggak akan ke arah seni gitu. Gue senengnya bebikinan aja gitu, bebikinan terus menata ruang. Makanya gue seneng tuh kayak waktu ngehidupin Pasar Santa lagi, atau gue bikin record store di Substore atau di Lokananta record store. Terus gue ngehidupin Lokananta bareng Glenn zaman itu 2012 something. Terus juga waktu itu bikin PDS HB Yasin, waktu itu sempat mau ditutup. Terus akhirnya gue bikin Koin Sastra sama teman-teman Kompas juga, teman-teman yang lain. Tapi di satu sisi gue kayak sebenarnya gue seneng seni, tapi apakah gue akan bebikinannya bentuknya karya seni? Nah itu jadi pertanyaan selanjutnya yang udah terjawabnya di 2020 pas pandemi dong. Oh, itu terjawab semua. Terjawab. Akhirnya gue kayak oke deh, gue jadi seniman gitu. Itu meyakinkan ya? Meyakinkan. Tapi apa yang benar-benar akhirnya meyakinkan di era pandemi itu? Karena kan sebenarnya justru ketika orang gak ketemu banyak orang, gue buka rumah gue buat orang datang. Ketika banyak orang datang, dan gue juga di situ udah mulai bikin setali tuh 2018 sama Andin. Oke. Jadi awalnya gue keliling Indonesia Timur sampai titik terakhir 2017 gue punya anak. Terus beberapa tahun kemudian gue bikinan juga, bikin Musik Bagus Day sama Glenn di Citos. Sampai akhirnya Glenn almarhum meninggal, terus akhirnya kayak oh ya udah record store semua dan lain sebagainya kita jadikan aja di bawah. Terus yang sisa tali juga di bawah di basement rumah gue bikinan segala macam. Aku tanya Tuhan yang langsung kasih kayak kamu harus jadi seniman, terus kayak gue ngapain gitu, gue nyanyi fales gitu, walaupun gue ngeband banget anaknya suka gitu bikin musik dan ngeband, tapi kayak nggak di situ gitu, apa ya gitu. Akhirnya gue bikin karya-karya dari textile waste karena emang udah punya stali duluan kan 2018. Jadi publik bisa donasi ke kita, terus kita olah. Jadinya sekarang ada 3 pilihan, bisa menjadi ready to wear, ada textile art juga, dan ada home living. Dan kita jadi kolektif recycling artis. Gitu. Dan itu sudah kemana-mana, Jepang pastinya langganan tuh ya. Itu langganan tuh kayak jadi Jepang, Thailand. Ya, mungkin sustain kekaryaan sustain itu ya, artinya lebih ke recycle gitu-gitu ya. Benar, daur ulang. Jadi memang kalau di profil itu kan ada terlihat misalnya kayak pameran Fuji Textile Weeks kemarin. Belum, besok. Oh belum, baru besok. Nih. Yang tahun kemarin gue residensinya di Fuji Yoshida. Beda di area lagi, yang sama. Areanya sama. Programnya beda? Programnya Binale. 2 tahun sekali. Nah kalau yang tahun ini tuh aku pameran aja. Lebih ke yang program pameran aja, menampilkan showcase itu. Iya, diajakin residensi tapi gak bisa, soalnya ada seminar publik sama ini kan, sama ngurusin kuliah, belum bisa kabur dari kuliah, jadi gak bisa lama-lama kayak selama sebelum kuliah. Jadi kalau sebelum kuliah gue tuh kayak residensi tuh di Jepang kayak bisa sampai sebulan gitu. Dan sering bolak-balik Jepang, kenapa ya? Iya, 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jadi ini juga ceritanya lucu, kan gue akhirnya baru tahu kalau kuliah gue tidak terakreditasi karena gue dapat beasiswa S3 dari Korea waktu itu di K21. Dan gue kuliahnya tuh fashion S3-nya waktu itu dapatnya gara-gara gue ngedosen di sana, profesornya suka, terus kita berkirim ini calon yang bakal jadi proposal gue doktoral gitu. Ternyata gue udah mau bayar kosan tuh dong. Terus ternyata ditelepon sama konsulatnya nama gue gak ada di Dikti. Itu gue baru tahu. Gue lulusnya 2017 dong. Itu gue taunya kalau gue tidak ada di Dikti itu 2022. Itu kok bisa ya? Gak diurusin sama kampusnya. Gak apa-apa. Terus. Tapi sebenarnya gue mendapatkan sangat banyak sekali ilmu dan keren banget. Kuliah di musik daya tuh bagus banget gitu. Nah akhirnya gue curhatnya sama Mbak Ubit tuh waktu itu, terus Mbak Ubit bilang kayak udah kamu ke IKJ aja, lanjut kuliah di sini aja gitu. Akhirnya gue ngambil IKJ, tapi kan gue udah bayar ya kuliahnya 1 semester dong. Karena itu tuh sistemnya kalau kita udah sampai kayak dapat kitas gitu baru di refund sama pemerintah Koreanya. Gue udah bayar tuh. Itu tuh adalah salah satu hal yang titik balik gue, akhirnya gue menuntaskan trauma uang.
karena gue anaknya tuh santai banget, gue tuh gak pernah punya tabungan. Karena gue harus pindah ke Korea waktu itu, gue nabung banyak hal lah. Jadi nabung untuk living cost, untuk kuliahnya juga. Akhirnya duitnya balik semua. Terus gue bingung mau ngapain duit segini. Gue gak pernah punya duit sebelumnya Dom. Karena gue tuh selalu kalau udah punya uang, gue bikin usaha apa, gue bikin project apa, gue ngapain. Lu gak mungkin ngekip lama gitu? Enggak, gue tuh anaknya traveling banget. Karena kan gue keliling Indonesia Timur, kemana-kemana. Jadi gue punya uang misalkan nih, gue punya uang 3 juta, 4 juta. Gue bikin baju terus diputerin lagi, terus guenya pergi gitu. Entah itu ke Melbourne, kemana-kemana gitu. Jadi memang apa yang gue pengen riset, itu yang gue pergi gitu ke sana. Jadi gue tuh anaknya riset banget. Tapi gue tidak menabung. Nah pas waktu dibalikin duitnya, akhirnya gue kayak oh ini ya rasanya punya uang. Itu pertama kali gue tahu kalau gue punya money wound. Itu kesadaran kayak oh sebenarnya makna uang untuk seorang seniman itu tuh bisa sangat powerful ya. Akhirnya gue residensi dengan uang sendiri. Tapi direktur residensi tempat gue open call itu dia nanya, kamu kayaknya cocok deh di sini untuk mengajar di anak SD kelas 5 SD ada pelajaran menjahit. Terus aku bilang ya boleh aja sih kalau misalkan percaya, tapi saya tidak bisa menjahit karena gue selama ini di Setali gue punya tukang jahit 13 tahun. Jadi gue nggak berpikir gue harus bisa menjahit. Terus kayak akhirnya gue belajar menjahit Dom. Gue belajar menjahit tahun 2022 itu. Dan 2023 itu akhirnya gue pergi tuh karena undangannya bulan Maret. Pas waktu buka gerbang Jepang gue langsung pergi. Pas lagi pergi dia bilang gini, ya kalau misalkan kamu mau kita dapat grant nih gitu. Tapi KPI-nya kamu back to the society. Sama aku tuh waktu itu ketemu sama teman-teman yang ada kaitan dengan lingkungan hidup. Terus habis itu kayak oh ya udah bikin sesuatu, karyanya tuh akhirnya gue jahit tangan kimono untuk petani Sukumo itu tuh indigonya Jepang. Jadi gue tuh di Tohoku, gue di atas di Miyagi. Nah pas waktu di situlah gue akhirnya oh ya udah gue ngikutin semuanya sampai satu hal yang emang agak awkwardly terjadi adalah mereka tidak punya kamar mandi Dom. Mereka gak punya? Gak punya. Artinya di mana kalau beraktivitas? Sento dan onsen. Onsen. Onsen itu kan kamar mandi umum kan? Iya. Yang rendam-rendam itu kan? Iya, jadi gue setiap hari harus ke onsen. Nah dari situlah gue mulai gabung sama perempuan-perempuan sana? Iya. Telenjinya itu yang gue awkwardnya. Tapi di situ kan kebanyakan nenek-nenek kalau di Tohoku. Nah disitulah gue akhirnya menemukan ternyata gue sangat mencintai tubuh gue gitu. Dulu tuh gue gak pernah suka sama tubuh gue. Gue gak pernah tahu kenapa gue gak suka sama tubuh gue. Sampai suatu saat ada satu black box. Itu nanti ya. Kita cerita nanti. Nah akhirnya dari situlah gue jadi mulai paham ketubuhan itu tuh adalah sebuah kesenian tersendiri gitu loh. Jadi bagian-bagian tubuh kita dan ruang-ruang yang diciptakan oleh gerak tubuh. Dan itu tuh jadinya indah banget. Lo kebayangkan gue tiap hari gitu kayak mandi sehari bisa 2 kali. Terus akhirnya gue bertanya kayak gue jadi sangat menyukai itu gitu. Makanya lahirlah karya Trilogi Cerah. Yang dimana itu ada gue di situ tuh bikin lekuk tubuh perempuan dengan aneka patchwork gitu. Itu sih yang Trilogi Cerah pertama. Setelah itu akhirnya gue membuat yang namanya Mantra Tubuh waktu yang Jakarta Binale kemarin. Jadi karya-karya gue turunannya pasti tentang ketubuhan. Entah itu risalah. Jadi kenapa gue textile waste? Karena di sini gue ada satu pola kesadaran. Bila kita melepaskan kemelekatan terhadap pakaian, lalu kita itu siapa? Itu dong. Makanya buku gue judulnya Dunia Dalam Lemari. Gak gue bawa lagi. Nanti ya Dom ya. Lupa. Oke. Gitu. Jadi singkatnya ya. Iya, artinya ketika memang masa residensi di Jepang ini lu akhirnya banyak bermunculan dari segi ide, gagasan, apa semua itu. Terus undangannya juga akhirnya back and forward.
Oke. gitu. Oke. Jadi bolak-balik gue kan. Iya, selalu kayak gitu ya? Iya. Karena mereka juga sangat suka dengan kekaryaan lo di sana. Iya. Jadi saling nyambung gitu. Semuanya tuh kayak berkaitan dan orang-orangnya tuh beda-beda. Itu tuh yang ngundang gue tuh yang ini. Tapi ini dapat rekomen dari yang temennya yang itu. Ternyata mereka juga sangat berjejaring dong. Iya. Makanya kalau dilihat aktivitas Instagram lo atau sosmed tuh selalu ya ada setahun tuh kayak minimal 2 kali, 3 kali tuh ya. Oh, itu dalam rangka yang si program residensi. Entah itu residensi, entah aku juga bareng sama Bonita, sama Ampiang pergi untuk ngajar di Josibi atau ngajar di Tokai. Jadi kita juga sering jadi dosen tamu. Aku tuh beberapa kali jadi dosen tamu sih, sama JJ, sama MG. Iya. Gitu dari kolektif, karena memang sebenarnya kolektif tuh menarik sekali gitu bagi orang Jepang gitu. Dan aku juga bersama teman-teman di Setali juga kita kolektif recycling artis perempuan-perempuan gitu yang bicara tentang ketubuhan. Itu jadi sesuatu yang sangat menarik juga bagi mereka gitu. Sumida Expo juga gue kayak ada beberapa yang emang gue akhirnya bolak-balik terus gitu. Karena tadi sudah mention soal Setali, bisa ceritain sedikit mungkin dari sejarahnya, terus nanti kayak kenapa tadi udah di-mention juga Setali selalu berhubungan dengan Textile waste. Terus juga kolektifnya perempuan. Nah itu tuh gimana tuh? Ya, cerita awalnya tuh adalah gue tuh udah bebikinan dari 2004. Zaman gue kuliah tuh udah bebikinan. Karena sebenarnya akhirnya gue tahu nih beberapa tahun terakhir emang darahnya tuh begitu. Jadi nenek gue tuh punya kayak Setali zaman dulunya. Di Cijerah. Cijerah tuh dekat dengan Cigondewa di Bandung. Jadi ada satu jalan namanya Jalan Anggrek. Dan itu tuh disebutnya Gang Semok. Jadi Smok itu tuh SMOCK. Jadi dia tuh adalah satu jenis kayak menjahit gitu. Nah itu nanti jadi kayak ada karet gitu. Terus si karetnya itu tuh bukan ada karetnya, tapi tuh dari apa ya, tipe cara menjahit gitu. Jadi sebuah dia teknik. ngerekut gitu ya istilahnya? Bener, itu namanya Smok. Nah jadi dia tuh ngesap dari garmen-garmen yang ada di Cigondewa, di Pasir Koja dan segala macam. Terus dia karyakan satu gang ibu-ibu tersebut. Gak ada bedanya kan sama Setali. Akhirnya gue baru tahu dari nyokap. Dan nyokap juga suka bikin gitu juga gitu. Nyokap, adenya segala macam. Dari situ gue akhirnya kayak ya udah gitu. Gue cuman kayak dapat sejarahnya tentang itu. Dan bokap gue tuh ternyata memang passionnya tuh refurbish. Dia jual beli mobil yang udah butut sama dia tuh dibangun terus dibagusin, dipermak. Jadi gue tuh emang born to be tukang permak. Iya. Jadi ada emang rasa dari keluarga tuh kayak gitu. Dapat barang sesuatu direnov lah atau di custom, dibuat jadi sesuatu hal yang baru. Iya, terus keluarga gue tuh memang kayak ada beberapa waktu gue kecil, karena gue kan akhirnya mengasingkan diri nih keluarga gue ke Tasikmalaya. Padahal itu tuh bokap tuh Pekalongan, nyokap Bandung. Terus kayak banyak keluarga yang di Jakarta. Makanya mereka itu kalau ada orang-orang yang memang seniman, mereka tuh kayak bangga gitu kayak ini masuk TV nih seniman ini masih keluarga-keluarga gue. Jadi gue tuh ketika gue dengar kata seniman, gue ngerasa kayak wah ini tuh sesuatu yang cool. Jadi kalau keluarga lain mungkin yang keren tuh PNS atau enggak akademisi. Di gua tuh seniman. Karena kayak kakaknya nyokap tuh penyanyi tahun 80-an Dom. Dan bikin lagu dangdut lah, lagu remix apalah gitu. Terus kayak eyang gua Ida Hajar yang di Jogja gitu. Terus tapi gua tuh cuman kayak nginep sekali 2 kali ngelihat lukisannya. Terus udah, ternyata itu tuh cetak software ya. Walaupun gue agak terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat. Gue jadi seniman umur 35 tahun loh. Startnya. Iya 35 ke 36. Terus juga waktu itu tuh sering membangga-banggakan Om Pinot gitu. Itu kan sepupu bokap. Lu ternyata lumayan berjejaring orang-orang berkesenian semua ya. Nah yang kocaknya lagi, ketika gue itu pengen bisa belajar menggambar, Om Pino tuh selalu bilang, waktu itu dia lagi nyetak visa O-nya dia untuk ke New York kan. Terus dia kayak, enggak, kamu tuh gak ada tuh yang jelek, bagus. Kamu berkarya aja. Jangan pernah takut kalau ini, yang penting kamu konsistensi. Makanya gue selalu yakin apa yang gue kerjakan itu tuh gak akan pernah putus.
Gue akan selalu evolving. Dan nafas gue ya keberlanjutan itu. Gitu. Karena memang kuncinya konsisten sih. Betul. Kayak repetisi terus dan di jalur yang sama itu akan membuahkan hasil gitu. Dan gak usah ngikutin tren. Kalau misalkan riding the wave untuk ngambil aromanya gitu, kalau bikin captionnya riding the wave itu gak apa-apa. Tapi nilai yang kita anut ya harus kita tahu dulu. Kita harus percaya sama diri kita. Nah, percaya dirinya itu loh Dom. Ya diri lo siapa gitu kan. Jadi kita juga harus bertanya dulu, basicnya bertanya. Terus juga being authentic tuh penting gitu ya. Benar. Dan itu tuh terjadi gara-gara perjalanan gua sama partner gua yang keliling Indonesia. Karena kan keliling Indonesia tuh kita melihat banyak hal yang kita tidak pernah melihat. Budaya, ketemu orang, sosial, semuanya ya. Semuanya. Makanya gue punya Menuju Timur itu 7 tahun. Si Menuju Timur itu tuh lahir sebelum Stali. Jadi karena gue suka bebikinan, akhirnya gue beli tenun-tenun ini nih. Ketika gue ke Labuan Bajo, ke Ruteng, ke Alor, ke Ambon, kemanapun akhirnya gue beli tenun. Nah jadi ketika gue jalan keliling Indonesia Timur, gue ngitung tuh. Misalkan gue mau ke Maluku sebulan gitu, mau ke Kei, mau ke Aru, sama mau ke Ambon gitu. Akhirnya gue coba hitung, kebutuhannya tuh katakanlah 30 juta pergi berdua. Arya tuh partner gue itu tuh dia kan foto sama video. Gue yang bagian nulis sama bikin kelas waktu itu karena gue suka nulis dan gue tuh dulunya di Saling Silang Dom. Gue pernah jadi jurnalis, jadi gue bikin kelas citizen journalism. Tapi gue nggak cuman gitu doang, gue kasih kamera sama teman-teman yang punya pergerakan. Waktu itu gue mengadvokasi bareng sama Glenn Save Aru. Sampai sekarang sama namanya Mika itu kita masih dekat. Dia ada di Benzina di Aru. Nah itu uangnya adalah si tenun yang gue kumpulkan digabungin sama baju-baju yang ada di lemari gue yang gak kepake. Dan gue door to door. Gue list tuh teman-teman gue yang menurut gue bisa beli karya gue 350.000 tuh siapa aja. Tapi kan itu beda-beda semua bajunya. Karena gak mungkin ada yang sama. Dari situ gue kumpulin fundraising sendirian tuh. Door to door. Pergilah sebulan. Terus aja gitu. Sampai titik terakhirnya adalah gue sama Bang Pepeng, Frank Komik sama Arya Baja. Itu bikin komik rame-rame Menuju Timur. Tapi itu gak rilis. Cuman kita udah launching di Indonesia Comic Con. Kenapa gak rilis? Gak tahu. Itu unfinished dan gue juga tidak mempertanyakan itu. Tapi sisi remaja gue itu gue masih remaja. Masih 25-26 lah. Itu gue patah hati ada sih. Jadi dari situ gue kayak udah deh gak usah dilanjutin lagi Menuju Timur. Dan juga waktu itu tuh sempet gue sampai ke UNDP di Okinawa. Itu pertama kali gue ke Jepang konferensi PBB. Nemenin Papa Jo yang aktivis lingkungan hidup. Jadi kita tuh selalu mengadvokasi atau nemenin atau pokoknya kita tuh pengennya mengempowering teman-teman yang di Indonesia Timur yang ketemu di perjalanan kita untuk mereka tuh blossom aja gitu. Papa Jo tuh emang udah keren banget. Tapi waktu itu dia kayak belum pernah ke Jepang, belum ngurus keretanya, pesawat dan lain-lain itu kita urusin. Terus Arya juga bikin Papa Jo jadi main sosial media gitu. Terus akhirnya kita pergilah bareng sama dia segala macam. Akhirnya kita juga ketemu sama kakaknya Arya yang udah lama di Jepang juga, si Andika itu. Akhirnya aku, Arya sama Andika punya substore karena kita suka musik. Betul. Nah, jadi si Menuju Timur itu dilepas. Udah ya gitu. Nah itu aja yang gak konsisten tuh cuman Menuju Timur. Tapi itu ternyata jadi akarnya si Setali. Karena ada si Side From the East itu. Mereknya itu namanya si yang tenun sama baju itu. Gitu Dom. Akhirnya ya udah ngidupin Pasar Santa bareng sama Kahen sama Fehandoyo waktu itu ABCD Coffee ya. Betul. Terus itu booming awal. Iya, terus gue ngajak-ngajakin yang lain-lain. Siapa? Gue ngekurasi teman-teman gue yang keren. Ketemu Messi sama Teddy. Bikin Pos Santa. Terus gue dikenalin sama Andi Rarara sama Baby. Akhirnya dari vintage. Baby tuh sekarang ada di Stali. Dari Stali awal. Jadi kayak akhirnya ini gitu. Sampai
sebelum Glenn meninggal, setahun sebelum Glenn meninggal, ini kan si Substore itu membesar ya. Membesar dalam artian dia ada di Bandung, ada di Jogja, ada di Bali. Yes. Andika tuh pingin buka juga di Tokyo. Itu 2016. Nah, ketika buka di Tokyo, Glenn telepon, aku kenalin sama Andin gitu. Andin mau manggung di Yoyogi, siapa tahu bisa manggung di Substore juga. Oh, boleh gitu. Itu 2016 atau 2017. Akhirnya udah Andin manggung, terus pas waktu dia pulang ke Indonesia, aku jadi kuratornya Happiness Festival waktu itu. Bareng sama Ruang Ropo juga tuh kan. Kurator di bagian musik-musikannya. Andin ada, ngobrol sama Andin, terus dia punya namanya Salur. Tapi ternyata barangnya tuh kebanyakan fashion. Akhirnya kita ganti namanya jadi Setali. Terus gue bilang gue suka bikin-bikin. Yaudah lo kita partneran, sahabatan deh gue sama Andin. Dikenalin sama Glenn. Setahun setelahnya Glenn meninggal. Jadi gue tuh diestafetin dulu gitu loh. Untuk emang nafasnya sama. Gitu, emang gue bebikinan banget sih. Dulu juga waktu sama sebelum ketemu Andin, ketemu Glenn itu tuh ketika gue lagi bebikinan sama Angga. Angga Sasongko. Gue bikin rumah kaca. Jadi itu adalah acara yang isinya ngobrol-ngobrol bareng sama efek rumah kaca perihal lirik mereka. Tapi ngundang orang-orang yang tepat. Kayak waktu itu Menjadi Manusia ngundangnya Mbak Alisa, Safi Kali, ada Glenn juga. Di situ gue pertama kali kenal sama Glenn, dekat sama Glenn dari situ. Akhirnya kita Lokananta, Chef Aru, Pasar Santa juga Glenn bantuin. Musik Bagus Day gue bikin sama Glenn. Gitu. Jadi dengan pertemuan-pertemuan orang tadi dari A ke B ke C ini akhirnya melahirkan beberapa project sebenarnya ya. Iya, tapi gue tuh nggak pernah merencanakan itu dong. Jadi gue emang tuh anaknya organik ngerespon. aja. Iya, merespon sekali. Oke. Karena gue nggak ada di Matrix. Kan kalau Matrix tuh kesadarannya ya ada kemestian. Walaupun gue cara ngomong gue selalu ada kayak, iya mestinya gue gini mesti. Karena gue tuh nggak pernah di kemestian itu dong. Oke. Gitu. Dan benar-benar kayak yang basic di awal adalah pertemanan dulu. Iya. Kenal, ngalir gitu aja. Gue percaya banget energi sih. Oke. Apalagi udah diayak di Indonesia Timur tuh. Tidur di ferry 3 hari, yang kayak gitu-gitu tuh kayak sama ayam, sama bebek. Proses berapa lama waktu bener-bener running atau develop? Menuju timur tuh 7 tahun. 7 tahun lama Bulak juga. Balik Iya. Gila, tapi kan sudah banyak melahirkan apapun ya, dari kayak project sampai perkenalan dengan siapa-siapa gitu. Oke. Nah, dari situ akhirnya yang sekarang konsisten Setali tadi ya. Setali itu Substore juga masih Substore ada. masih Substore Jogja Tokyo aktif. masih 10, udah mau 10 tahun tuh. Di Tokyo. Andika, Jogja ada. Sama Max, Bali masih sama Ridwan. Bandung yang udah nggak ada. Karena emang nggak running lagi di sana. Enggak. Karena Bandung tuh tadinya di Cikapundung. Nah, Bandung dan Jakarta tuh merger jadi Subo. Gitu. Nah, ini selalu berkaitan, ada kita ngobrol ini, ada ini. Nah, sekarang kita coba, karena udah maintain Subo ini apa? Kalau Subo itu listening bar yang lahirnya di tahun 2020. Tadinya tempat workshop gue buat Setali. Terus kayak gue sama Arya suka latihan-latihan buat kita nge-DJ 2 Yoli Selekta itu. Kita kan memang ngumpulin piringan hitam. Nah, dimana gue juga sangat-sangat respect banget sama Irama Nusantara, sama David. Makanya kita, sama Mas Budi Kineruku. Makanya kita tuh seneng banget kalau misalkan piringan hitam Indonesia tuh ada yang bisa archiving gitu. Nah, disitulah aku kayak ngumpulin itu, terus aku puter lagi. Tapi kan kalau misalkan diputer 2 Sejoli Selekta tuh nggak se-hype DJ lain. Kita tuh di acara seni atau nggak di acara cinta-cintaan, kawinan. Kita tuh lebih sangat niche banget dibanding DJ Selekta yang lain ya. Nah, makanya kita bikin ruang yang dimana orang bisa tiap hari mendengarkan musik-musik yang sudah kita rawat dengan baik gitu Dom. Dan kalian bisa tanya apa aja sama gua Maria gitu. Selama kita ada di rumah. Subo ini adalah ada di rumah. Part bagian yang di kediaman yang kalian tinggali. Benar. Jadi ada rumah, nah sebelahnya nih Subo.
Enggak, di bawah. Oh justru malah di bawah? Bawah. Jadi si Subo itu tuh rumah hidup dan rumah tumbuh. Jadi bawahnya itu tuh Subo, lantai atasnya tuh adalah workshop Setali dan kitchennya Subo. Lantai atasnya lagi tempat tinggal gua, tidur lah ya satu lantai, kayak ruko, lo bayangin ruko. Lantai paling atas lagi rooftop adalah kebun. Gue baru berkebun tuh bulan Januari bareng sama Juli. Gue diajarin berskema. Dia udah 5 tahun tuh gue ngobrol terus sama Juli terus nggak gerak-gerak sampai kayak. Dia aktif ya. Di Good School juga dia ngejalanin. Gerak lo nggak? Iya gerak. Oke. Dia juga waktu itu era hidroponik dia akhirnya gue belajar permaculture dari dia sih. Dan lumayan sih kayak sehari-hari ada pare, ada kangkung. Iya panen sendiri kan? Iya bunga telang. Terus juga kadang-kadang jamur. Menarik sih. Jadi dari si Subo ini pun akhirnya melahirkan atau bertemu juga banyak teman. Karena saking datangnya banyak teman orang banget. datang. Karena lu men-settingnya juga ya tempat yang buat yang listening tadi. Betul, koleksi-koleksi, nongkrong juga. Betul. Domi udah pernah belum sih? Udah kan ada yang waktu kita talks itu kan datang gue. Oh iya benar. Iya, waktu ada Abeng juga tuh di situ sama. Tapi settingannya kalau misalkan lagi nggak event, itu musiknya tuh kenceng Dom. Oh kan kita kalau misalnya ada mati. Si Arya nih kalau talks mati. Kan ada sound yang kayak semen itu kan. Nah itu juga mau nanya. Itu udah ke AT5. Jadi gara-gara Subo in a good way-nya kita jadi melahirkan banyak hal yang ada kaitannya dengan suara. Oh Jadi Arya punya speaker bareng sama Mas Gilang. Bener yang bentukannya wah itu cute banget. Macam-macam banget bentuknya. Itu namanya Moonshine High Fidelity. Kontemporer banget. Itu bertiga, aku, Mas Gilang. Mas Gilang tuh roasterinya Rahayu yang di Jogja. Terus abis itu gue juga jadi ke arah sound healing. Karena ketubuhan itu. Karena ini kan tadi lo udah bilang bahwa lo banyak mempelajari hal-hal dari si tadi yang jalur timur tadi apa? Area tadi sebutannya menuju timur, lalu berujung yang sekarang develop si Subo itu. Lalu di Subo ini juga akhirnya banyak lah ya kayak misalnya pertemuan, melahirkan sebuah proyek, ide gagasan. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi kan juga mention sound healing. Atau kita tadi juga dengar ada mantra tubuh di mana itu project lo dengan si kolega Franz ini. Nah, itu sekarang ini kan kalau tadi kita di awal tadi kita sebut 11-11. Itu ada hubungannya apa sih? Semuanya berkaitan sih. Nah, itu gimana sih ceritanya tuh? Jadi sebenarnya kita ngomong 11-11 dulu deh, itu apa? 11-11 tuh angel number yang artinya tuh penyelarasan, terus kayak awakening, terus kayak sebuah totem kesadaran gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita merasakan sesuatu yang sangat align, ketersambungan, keterhubungan, itu berarti ada yang selaras. Jadi ya pencapaian hidupku tuh sebenarnya keselarasannya itu tersendiri gitu. Jadi sebenarnya apa yang aku lakuin gitu semuanya connecting the dot-nya tuh ya jalanin aja gitu. Nanti akan selaras sendiri kok Dom gitu. Nah jadi setiap beberapa tahun itu tuh aku ada sebuah transformasi yang sebenarnya gue juga nggak ngitungin itu berapa tahun sekalinya kan. Tapi tahun ini tuh ada transformasi yang cukup besar. Harusnya gue tuh riset ke Okayama bulan Maret abis Lebaran. Tapi ternyata Lebaran gue cacar air. Pas gue Lebaran cacar air itu gue diisolasi kan. Pas diisolasi itu ternyata melahirkan pemikiran-pemikiran yang memang kan gue harus ngerjain tugas akhir kan. Tadinya tugas akhir gue tuh mau bikin buku. Bukunya tuh lebih kayak buku gue yang kemarin gitu, riset. Ada seniman-seniman perempuan lah, apalah gue mau ngambil feminisme apalah. Tapi akhirnya yang harus gue dalemin lagi tuh adalah kita menulis karena awalnya tuh gue masuk berkesenian dari literasi. Lalu apa? Kenapa kamu mau jadi seniman? Ternyata gue tuh pingin pulih. Pemulihan gue tuh adalah bebersih dan beberes terus. Dan mulainya tuh dari si Setali itu kan. Bebersih lemari, bebersih jiwa. Makanya gue si textile waste itu selalu gue pilih tema itu. Karena melepaskan kemelekatan terhadap pakaian untuk tahu diri kita tuh siapa. Nah ini sebelum semuanya si black box yang tadi gue mau ceritakan adalah
umur 27 tahun gue mengalami satu hal sebelum gue nikah, sebulan sebelum gue nikah, gue mengunduh sesuatu. Jadi tiba-tiba dapat ilham, tiba-tiba dapat inget aja. Dari perjalanan Indonesia Timur itu dan segala macam, gue tuh akhirnya ada satu ketika gue memoderatori satu obrolan yang dimana itu tuh ada 2 orang perempuan, tapi gue lupa siapa. Yang gue inget tuh ada Mbak Yayas Saras Dewi. Kita lagi ngomongin tentang penyintas, tentang seksual harassment apalah. Nah terus gue cuman cocokologi semua hal itu sampai pas waktu gue dipingit lah ya kalau mau nikah tuh kan ya, gue tiba-tiba dapat aliran, sebentar, ternyata gue penyintas, gue baru tahu dong. Dan itu ternyata kedownload semuanya tuh kayak film gitu, kejadian demi kejadiannya, itu segala macam jelas banget. Dan itu tuh 2 orang yang melakukannya itu tuh adalah masih keluarga, 1 orang lagi guru agama waktu gue SD. Dan semuanya waktu gue SD, waktu kecil terus datang semua set. Nah di situ tuh gue pantas, gue ngerasa gue tuh nggak pernah suka sama tubuh gue ya gitu. Itu awalnya. Makanya gue sangat suka mantes-mantesin baju pakai fashion karena gue nggak suka sama badan gue. Jadi gue nutupin dengan layer lah, dengan dandan lah, dengan bebikinan baju yang aneh supaya orang fokusnya ke baju gue, bukan ke tubuh gue. Itu turning pointnya. Nah abis itu kan lupa kan. Tapi ketika setelah gue menikah, ibu bapak gue tuh infrastrukturnya tuh bagus banget. Makanya gue tuh gak depres. Waktu gue SD gue kecil juga, gue juga bukan jadi anak yang ini, gue menjadi anak yang hahaha aja. Tapi gue repres karena saking gak nyaman ya rasanya gitu. Setahun setelah gue menikah, gue punya guru. Gue kayak belajarnya tuh gue awalnya dari Wayan Mustika. Gue belajar tentang kesadaran, Bang Dame, Pardamaian Harahap. Terus gue ditunjukin sama seorang guru namanya Pak Rahmat. Gue sama suami gue akhirnya kita belajar tasawuf. Belajarlah dari situ, belajarlah kayak sebenarnya Rumi itu tuh berkata tentang apa ya gitu. Terus banyak hal yang akhirnya gue rasakan, wah indah sekali ya gitu. Dan gue tuh masuknya waktu itu tuh Hindu dulu dari Wayan Mustika, terus lanjut ke Islam. Terus di perjalanan gue juga melihat, wah Buddha juga indah banget. Terus akhirnya gue melihat semuanya indah. Ternyata semuanya ketika kita ada di pola sadar, semuanya indah loh dong gitu. Dan semuanya tuh, semua agama, semua kepercayaan tuh ada marifatnya gitu. Ada kasih sayangnya gitu. Yang kita lakukan kemarin Dance United Peace itu kan tasawuf dengan semuanya. Gua jujur gitu. sampai hari ini keingat-ingat tuh lirik-liriknya, enak banget sumpah. Iya kan? Gue chatting sama Luffy tuh emang simple liriknya dan sangat easy listening gitu, enak banget. Dan itu yang gue lakukan ketika mantra tubuh. Jadi ternyata di transformasi hidup gue, balik lagi ke gue yang sekarang. Pas waktu gue cacar itu, gue merasa kayak gue tuh kan udah pilates tuh 5 tahun ya untuk mencintai tubuh gue. Karena sebenarnya pas waktu gue jaipong, gue ada sakit pinggul. Gue pikir gue karena jaipong, tapi ternyata karena jalan gue jalan bebek. Terus akhirnya di terapinya pakai pilates mat. Jadi jalan gue tuh lurus. Dan bisa ya? Bisa. Dan postur, lengthen your spine, open your chest up dan lain-lain. Itu selama 5 tahun. Nah ketika gue cacar, gue ngerasa gue harus menceritakan tentang ketubuhan ini dari jalur yang memang gue punya ilmunya gitu. Akhirnya gue ngambil pilates, sertifikasi, terus kayaknya kalau misalkan kita udah tahu tensionnya di mana, dirilis tuh enak ya gitu. Gue harus punya ilmunya lagi. Akhirnya gue ngambil Season Healing. Tadinya mau tahun depan, tapi ternyata ada nih sertifikasinya seminggu apa 2 minggu setelah gue ngambil pilates. Terus akhirnya gue buka aja di Subo dengan teman-teman gue sendiri segala macam. Disitulah gue berkenalan dengan mantra tubuh, ketemu sama Frans yang main Tifa, terus dia belajar dari Mas Gali Nagaseno sama Mbak Prapto. Jadi kayak semuanya tuh mengalir. Terus gue juga dapat belajar yoga nidra dari teman gue yang memang dia 3 tahun di Bangalore sama guru Dev, si Maha namanya. Wah serba indah sih. Itu akhirnya gue kayak
Oke Tuhan, terima kasih. Aku terima saja, terima saja. Dan aku cuman jadi media yang meng-heal dirinya masing-masing ya teman-teman yang datang ke sesi gua. Dan kebutuhannya mau ngapain, mau rilis, mau rehat, mau istirahat. Itu nanti akan berkaitan dengan tugas akhir gua yang akan bikin novel. Nah si novel tuh judulnya Merekah Cerah. Itu turunan dari si trilogi cerah itu. Itu tuh ngomongin tentang diri gue di beberapa masa gue pecah dengan 3 identitas. Ternyata Dom, lo karena nonton Sore lo udah tahu kan percaya reinkarnasi ada, past life ada kan. Ternyata past life gue tuh Jepang Dom. Makanya gue bolak-balik Jepang tuh gak effortless. Iya ada itunya ya, ada semacam korelasinya gitu ya. Iya. Either antara gue gak ngerti juga ya. Ini belum gue dalemin lagi. Waktu itu gue kinesiolog sama temen. Terus either itu adalah Kanazawa atau Naoshima, antara 2 itu. Yang emang itu tempatnya tuh ini banget gitu kan. Resonate banget di gue. Nah itu nanti gue ada satu tokoh itu yang ngomongin tentang ekofeminisme. Kalau di tugas kuliah kan harus ada kajian-kajian ya. Iya betul. harus detail. Untungnya ada Mbak Yayas, ada Mbak Dewi Chandra yang dari Boyolali itu yang suka nemenin ibu-ibu kendeng. Itu indah banget tulisan-tulisannya dia. Terus juga akhirnya gue ada yang dari sisi Sundanya. Gue di perjalanan ketemu sama Pak Eko yang dia punya Classic Beans. Dan dia tuh cerita tentang amanat Galunggung. Dari situlah gue akhirnya mengunduh satu ilmu. Gue tiba-tiba kayak belajar amanat Galunggung. Itu kan di tahun sebelum Pajajaran. Dan masih zaman Karatuan yang kayak gitu. Terus kayak akhirnya gue belajar amanat Galunggung itu. Gue belajar ilmu salira. Ilmu tentang diri sendiri. Nah yang satunya lagi adalah gue harus berdamai dengan Pekalongan. Karena disitulah tempat kejadiannya waktu gue SD, waktu kecil segala macam. Makanya gue ngebatik. Jadi 2 tahun terakhir itu si Stali punya Sande Nusantara. Akhirnya itu cara gue untuk pulih juga. Terus juga itu tuh ada 3 tokoh. Yang satu adalah orang Pekalongan, dia adalah seniman tekstil. Satu lagi adalah singer songwriter orang Tasikmalaya, orang Sunda. Yang satu lagi tuh yang orang setengah Jepang, setengah Bali. Dia punya tempat residensi. Jadi itu tuh sebenarnya kisah nyata semua. Jadi trauma-trauma gue taruh semua di buku itu. Biar gue face it dan gue rilis, gue rapi-rapi gitu. Karena emang gue pengen jadi seniman, pengen merilis itu semua. Begitu dong. Nah si program atau yang lo sekarang lagi lakukan sound healing ini, itu si mantra tubuh ini, itu di Subo ini sudah dilakukan kayak berulang-ulang. Artinya banyak yang orang konsul. Banyak sharing lah. Iya sharing ya. Maksudnya nanti dateng. Kalau konsul biasanya kalau mereka tuh ambil kelas private itu konsul. Ada lagi. Banyak. Artinya memang di era sekarang dibutuhkan ya seperti itu ya. Dan gue gak cuma di Subo doang, gue ada di Samnala juga. Nah si Frans itu biasanya di Samnala, Frans sama Aceng. Kalau Aceng tuh semua alat tiup, jadi dia lebih voice healing. Dia bisa gurah suara. Bisa juga. Bisa. Terus dia memang gifted, born to be healer juga. Terus dia bisa semua alat tiup. Kayak ada saluang dari Padang, terus ada lalove pokoknya dari semua Palu. Alat tiup Nusantara dia bisa. Iya. Sunda. Dan itu dipakai untuk Bali. terapi itu. Dan kalau boleh tahu berarti program-program yang si istilah sound healing ini itu dikaitkannya juga dengan meditasi dan yoga itu juga ya berarti? Pilates gue. Pilates lebih. Tapi gue pengen sih, gue belajar. Gue ada ketertarikan belajar yoga yin. Tapi belum waktunya aja. Tapi gue kayak yang gue lakukan tuh Pilates deep stretch. Kita scanning dulu badan, kita rasain, kita komunikasi, kita say thanks sama badan kita. Kita sebutin semua bagian tubuh kita. Kita tanya apa kebutuhannya tubuh kita. Dan aku juga ceritain cakra-cakra tuh ada di sebelah mana, warnanya apa, kita activate bareng. Ya seindah itu sih Dom. Dan yang lebih menyenangkan tuh kalau misalkan di Samnala dan sama satu lagi di Space Available. Kemang tuh ya. Kemang. Jadi kalau misalkan di 2 itu ya udah kelas biasa gitu. Kalau di Subo itu tuh ada, itu panjang Dom, 8 sampai jam 12.
8 pagi Yes. sampai jam 12 siang. Iya, ngapain lama. aja, Iya, ngapain ngapain? aja. Iya, itu ngapain aja tuh lama-lama itu. Jadi awalnya tuh gue kayak minum teh dulu. Ada sesi itu. Ada minum teh yang biasanya gue racik sendiri. Ada bunga kenanga, pandan untuk grounding, kenanga untuk rilisnya juga, bunga telang juga. Sama ada beberapa teh yang entah itu teh putih, entah itu teh hijau gitu. Tergantung hari itu lagi ada teh apa. Itu gue seduh dulu supaya mereka slowing down. Yes. Terus gue biasanya muterin Ichiko Aoba. Karena dia tuh pakai frekuensi ikan paus. Jadi gue pilates biasanya putar piringan hitam. Gue mau ngomong vinil jadi gue pakai piringan hitamnya Ichiko Aoba. Abis itu diputerin lah. Jadi gue tanya tuh, sadari leher, sadari bahu, sadari punggung, sadari perut, sadari betis. Jadi sadari semua mana yang kamu punya tension. Ada yang gak punya masalah, jadi punya masalah. Jadi kayak karena dia tahu akhirnya. Iya, ada yang memang dia udah punya gitu rasa. Dan kebanyakan orang datang DOMS DOMS. Iya kan sekarang lagi musim tuh orang padel kayak atau fitness atau apa. Mereka dalam keadaan sore gitu tubuhnya. Itu bisa gue bantu rilis juga. Oh, dengan total berapa jam tadi sesinya? Pilates dulu kan. Pilates dulu itu kurang lebih. Jadi minum teh tuh kurang lebih setengah jam. Habis itu pilatesnya itu 40 menit. Itu minum aja? Minum aja. Sambil ngobrol gak? Boleh ngobrol, mingle dulu. Terus gitu. kayak keluhannya apa. Ngobrol gitu. Karena kan kalau jadi instruktur pilates harus tahu dulu kalau dia punya skoliosis enggak, punya apakah gitu. Abis dari situ akhirnya pijat-pijat dulu kalau misalkan ada yang masih tension. Aku juga ngambil gue banyak banget. Iya banyak banget dari tadi asli. Tapi itu gift loh, itu semua bisa. Ternyata benang merahnya karena gue belajar human design. From the scratch gue kenalan sama Andi nama Mas Ipe. Mereka tuh lagi belajar human design. Jadi gue harus tahu dulu human design gue apa. Ternyata gue manifesting generator 1-3. Artinya gue bisa mempelajari banyak hal. Asal gue tuh tahu didelegasiin ke siapa aja. Jadi gue harus punya tim, gue harus punya ada yang ngurusin supaya gue bisa belajar. 1-3 tuh artinya researcher, 3-nya martir. Jadi ketika gue udah belajar, gue bagiin itu untuk halayak ramai, kemaslahatan publik gitu. Tapi ketemunya dengan tadi 1-3 tuh bagaimana? Apakah ada chartnya. Ada ujian-ujiannya. Itu gue juga ngambil sertifikasi human design juga tuh. Jadi kalau misalkan private itu bisa konsul human design sama gue. Banyak ya dong. Bisa tuh ya. Bisa itu kalau private. Nah abis dari situ pijat. Nah gue ngambil sertifikasi pijat kaki. Bener loh ya. Iya ada tuh. Ada. Tapi gue belum belajar oil. Jadi oil ya seadanya dulu gitu. Biasanya kayak gue pakai calendula sama baby oil ya udah pijat. Nah habis dari situ baru Soniling seperti yang lo pernah. Nah kemarin yang gue ini itu gimana? Sebutannya apa itu sebutannya? Soundbath. Oh soundbath itu ya. Sound healing tuh payungnya. Terus macam-macam ada. Yang gue lakukan itu apa? Soundbath ya. Ada cakra massage, ada meridian. Tapi jujur kemarin pas di sesinya Intan ini sama Frans ya itu. Kita ada Frans pakai Tifa ya. Betul. Jadi ada aktivitas sebelum si sesi Intan ini memang kita ada dancing gitu ya. Nah, dimasuk sesinya Intan itu kita disediakan matras yoga gitu. Dipikir mau yoga, ternyata suruh tiduran. Bobo terus pakai tutup mata juga. Difokuskan, jujur gue tidur itu karena gue ngerasa karena kan menuntun si para menuntun teman-teman ini yang ada di area yang ikut serta lo itu harus ada step by step mengenali tubuh kita terus bagian-bagiannya ya kan ditambah si Frans juga ada sedikit irama-iramanya jadi nggak tahu itu masuk ke kuping gue langsung frekuensi tenang. Dan kebetulan tempat kita cocok banget sih. Itu kayak groundingnya, nature-nya dapet. Namanya udah kampung kasih. Iya, itu dapet suasana dapet ditambah dengan lu juga sempet ada kayak lantunan Sunda. Gue nyinden. Iya, itu
nggak tahu gimana langsung gue skip sih gue. Nah gue kebetulan agak kebangunnya ada noise dikit sebelah gue gitu yang mendengkur enak. Iya karena dia udah jauh tuh kayaknya udah tapi jujur udah lebih dari teta itu ya. Iya asli gue jujur gue lewat gue juga takutnya gue kelewatnya juga dengkur juga tuh takutnya gue kan. Tapi emang itu bagian dari terapi ya kayak gitu ya. Iya. Sampai memang orang lewat tidur itu kalau itu tandanya apa? Apa emang karena apa ya kenikmatannya atau bagaimana? Kebutuhan tubuhmu. Jadi makanya aku tuh di depan itu selalu kasih tahu, tanya sama tubuh kalian kebutuhannya apa. Rilis, istirahat. Oke, kayak istirahat sih kemarin kita itu ya. Iya. Kalau misalkan emang, tapi ada juga yang belajar. Gue setiap sound healing gue belajar lagi. Oke. Makanya gue harus private. Kalau misalkan grup gue belajar jadinya. Jadi gue belajar ngerasain energi orang, gue belajar ini practitionernya abis ini ngomong apa ya. Tetep loh gue masih ada gitunya. Tapi ketika gue sendirian, private gitu sama sound healer yang lain, itu gue bisa hilang. Kalau gue yang di grup enggak sih gue. Spektrumnya belajar itu tergantung, itu beda-beda banget. Nah lo yang diadakan di Subo ini programnya per bulan atau per apa? Per gue kalau weekend gak kemana-mana gue pasti buka. Dan itu dipublish di mana? Kalau mungkin ada yang nonton terus, nah itu kan kadang di luar yang tidak memfollow dirimu kan tidak tahu. Berarti ketok banget itu siapa ngomong ke siapa, terus jadinya ada terus. Jadi teman-teman yang di sini mungkin nonton dan belum follow, silakan ya follow Intan ya. Nanti akan diinformasikan karena memang hanya di IG story. Dan jarang juga. Jarang juga. Waduh, jarang juga ternyata. Terus bagaimana Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan ada, gue tuh bener-bener yang diinformasikan tuh biasanya yang di Sanala atau yang di Space Available. Karena itu tempat umum ya. Ya, kalau yang di rumah tuh lebih kayak orang tuh nanya, Kak mau ikutan dong kapan lagi? Gue catat nomornya. Jadi setiap ada pasti gue kontak. I see. Personal approach banget. Jadi kayak by invitation. Dan itu orang-orang yang. Tapi bisa. Dia kalau dia kepengen, terus aku catetin. Boleh ya ngajak temennya. Tapi aku catetin. Jadi aku tuh jarang. Nah kalau misalkan biasanya kalau kamu ngeliat tuh di e-flyer aku masih nerbangin pemberitahuan, berarti itu masih ada 1 apa 2 slot yang kosong. I see. Artinya memang tidak umum banget sih ya berarti. Enggak, karena abis dari situ tuh kita tur rumah. Abis tur rumah ada sesi itu juga. Ada tur rumah, kenalan sama isi rumahku, terus berakhirnya grounding di atas, ke kebon, ambil-ambil, terus kita masak bareng. Biasanya kemarin sih gue lagi rada gila ya, gue bikin tumpeng mini gitu, bikin tumpeng, bikin urap dari atas. Sekalinya kelas itu berapa orang? 8. Itu udah maksimum? Maksimum 8. Jadi memang kalau di Sanala sama di Space tuh maksimum 20 masih bisa masuk. Iya karena ini kan tadi balik lagi Subuh ini intimate dan pingin juga sesinya lebih dapat ya. Jadi 8 orang. Dan lebih banyak orang yang curhat. Wah, jangan sedih dong, itu pada pulang jam 3, jam 2. Akhirnya melebihi jam yang diharuskan. Saking enjoynya, saking serunya. Akhirnya mereka tuh kayak bertanya kenapa begini, kenapa begitu ya. Sharingnya artinya face to face atau 8 dibagi semua langsung? Biasanya kita ada satu ruangan yang sebelah sana itu yang di depan kasir itu ada meja panjang udah kayak buat 8. Dan Arya turun, Arya ngobrol, wah Arya bisa menjawab banyak hal kan dia. Jadi 8 orang ini jadi saling ngobrol. Iya, jadi saling kenal. Saling bertukar kayak keluh kesah juga. Iya, karena memang tanpa disadari kalau misalkan yang datang di hari itu pasti suka ada aja gitu kaitannya apa, benang merahnya ada, pasti ada. Oke. Seru juga. Seru. Terdekat kapan? Terdekat itu minggu ini, kayaknya gak ada minggu depan. Minggu depan. Udah kuota udah? Minggu depan bisa tanggal 15. Masih oke. Masih kosong. Gue tuh kadang juga suka kayak tiba-tiba ada ketergerakan kayak ngajakin Domi gitu ya. Domi ngajakin 2 temannya lainnya yang itu bisa ya berarti ya? Bisa. Kirain tuh cuman just one yang kayak lo invite sendiri terus ya udah gue datang sendiri, enggak gitu. Itu private. Beda lagi. Kalau private juga waktunya memang selama itu, tapi di private tuh seru. Di private tuh aku kan ngambil banyak lagi Ikigai itu kan. Aku ada Ikigai coaching. Jadi ada orang-orang yang mempertanyakan kenapa
kehidupan gue sama Arya tuh kayak nggak banyak pikiran gitu. Terus kayak gue tetap bisa hidup. Terus kayak kita tuh sering dijudge kita hippie. Ada gitu orang-orang menilainya ya. Iya, lo bayangin aja gue naik camper van Iya, sampai iya, Sumba, iya, iya. terus kayak ya bodo amat gitu. Ada, enggak Iya, gitu. iya. Jadi maksudnya akhirnya orang tuh jadi bertanya kenapa dan bagaimana. Tapi kan kalau gue ngomong yang ngasal dengan pengalaman gue doang itu nggak bisa dong. Iya. Karena itu nggak akan apa ya? Setiap orang kan pasti punya berbeda-beda gitu. Betul. Ibarat kata kalau misalnya sekolah Montessori ya. Iya, betul. Akhirnya aku ambil assessment Ikigai. Oke. Terus aku ngambilnya akhirnya ketergerakan aku karena aku adalah penyintas Maniwun. Aku takut sama uang dong. Takut banget gue sama duit. Konteks karena takut gimana nih? Bokap gue tuh banker. Oke. Jadi dulunya tuh di bank dan dia tuh kalau ini uang tuh dijaga, uang apa nabung, apalah. Dan gue takut dengan arahan-arahannya dia. Akhirnya gue dari kecil nyari uang sendiri. Biar gue bisa bebas ngapain aja. Tapi jadinya uang tuh pergi terus. Sampai akhirnya gue ngerapihin itu selama 2-3 tahun lah sama partner gue sama Arya. Akhirnya kita jadi penyintas itu dan kita akhirnya evolving. Kita bisa hidup berkelanjutan, kita bisa punya delegasi berapa orang, kita dapat project juga yang komersil kita nggak takut gitu. Ketika kita ketemu sama klien juga kita akhirnya jadi event gitu, jadi setara. Itu masa-masanya. Gue tuh beneran kalau gue bikin karya gue kasih, Dom. Terus tiba-tiba ketemu Ayla Dimitri bilang enggak ini barang kamu tuh harganya segini, ayo kita collab aja. Ya udah, akhirnya di situ gue meletek gitu. Jadi gue tuh sering dimeletekin orang. Makanya gue kalau misalkan ada orang yang menurut gue ini tuh bisa membantu gue bertransformasi, gue hirup tuh orang itu kayak aku mau belajar ini dari dia gitu. Gitu. Karena apa? Awal ikhlas kali ya? Iya, ikhlas. Konteks ikhlas tuh jadi semua. Gue surrender banget anaknya. Anjir, surrender. Oke. Fitrah. Iya. Gitu. Ya, tapi memang pada dasarnya yang namanya niat baik tuh selalu ada jalan gitu loh. Jadi di awal ikhlas pasti akan dipertemukan juga yang energi sama pastinya. Iya, tapi 5 tahun terakhir akhirnya karena gue belajar exchange energi itu, ya lo bisa. Maksudnya bukan tentang uang, tapi apa yang lo barter sama gue gitu. Karena gue gak mau energi gue tuh boncos. Makanya kan kita kadang tuh ya udah istirahat, udah ngapa-ngapain, bangun tidur kok capek gitu. Betul, lelah gitu kayak bawaannya. Lelah, itu karena memang kita gak maintenance energi kita dengan baik. Nah makanya kita perlu ada pola kesadaran itu. Pola kesadaran tuh apa? Jadi kayak ketika kamu keluar nih energi kan 100%. Ketika kamu keluarin itu 50%, kan sisa 50%, berarti gak boncos kan? Betul. Tapi ketika lo main sosmed itu keluar 30% lagi. Ketika lo dengerin gibahan temen lo, keluar 20% lagi. Ketika nyokap lo telepon terus curhat tetangga, kita boncos minus berapa? 20%. Udah jam segini ngantuk mah, bye-bye gitu. Terus tidur, bangun, minus kan. Nah hal-hal yang kayak gitu akhirnya gue dulu tuh gue anak Twitter banget gue. X banget segala macam gue sharing apalah. Tapi pada akhirnya kayak no, I need to maintenance my energy gitu. Jadi akhirnya gue kayak apa yang gue perlu surrender, apa yang perlu gue hitung. Jadi gue valuasikan itu gitu. Jadi memilah-milah untuk perjumpaan juga penting ya. Orang-orang toksik tuh juga kadang mengambil energi banyak dari kita gitu ya. Nah itu di satu hal lagi, gue udah ada di ranah gue gak mungkin ngejudge orang itu toksik apa enggak. Karena setiap orang tuh punya fase masing-masing dan kita harus menghargai dirinya untuk bertransformasi gitu loh. Jadi gue hanya bisa menilai orang itu tuh memang belum selaras. Karena kalau misalkan dia karena gue udah kacamatanya gue bisa tahu trauma orang dong. Makanya gue kayak kalau misalkan gue nggak siap ketemu sama orang itu gitu, gue tuh sekarang udah bisa ngobrol sama orangnya. Kayak misalkan namanya tuh siapa, Lela. Lela datangnya nanti hari Selasa aja ya kalau mau ketemu aku gitu. Soalnya aku tahu kalau Selasa tuh gue cuman
energi gue buat dia doang gitu. Oke. Seharian itu buat Lela itu ya? Nggak seharian. Iya, 10% lah. Iya, 10%. Oke. Nah yang kayak gitu-gitu. Tapi ketika kita jadi sound healer, ketika kita jadi practitioner wellness, ketika kita tuh harus nyatu sama alam sih. Ketika kita nyatu sama alam, kita udah tahu satu groundingnya. Terus yang membantu kita tuh alam. Jadi jangan pakai energi kita juga gitu. Itu tuh kita harus connect sama alam. Makanya gue suka banget dengan ekofeminisme lah, apalah gitu. Yang kita harus terkonek. Dan belajar untuk membagi ruang. Membagi ruang itu konteksnya besar. Di ekologi iya, di diri kita iya, di rumah iya. Lo bayangin aja rumah gue tiap hari didatengin orang berapa orang kan, Dom? Iya, betul. Tapi energi gue segede apa lo juga tahu kan, Dom? Iya. Itu sih pertanyaan, bagaimana lo bertemu banyak orang lalu mengembalikan energinya itu bagaimana sebenarnya sih? Kayak misalnya tiba-tiba lo sering, kan gini ya, orang kalau untuk jadi tempat curhat, tempat mendengarkan cerita tuh kan kita terkuras juga energinya. Tergantung. Oh, tergantung. Bukannya kita kalau mendengarkan juga tetap juga kebagi energinya kan? Ya itu yang tadi kamu bilang kan, yang tadi aku bilang gitu. Tapi balik lagi, ini ada ilmunya lagi. Kita grounding untuk balikin recharge lagi. Itu. Grounding tuh bisa ke hal-hal yang alami. Bisa mandi garam, karena garam kan dari laut ya. Betul. Atau enggak ketemu rumput. Nginjek rumput pakai tanpa alas ya, nyeker, ya bener. Atau enggak berkebun tuh nice. Ternyata banget. Berkebun tuh bagian dari oke. Terus ya sebenarnya kalau misalkan kita dengerin curhat mereka, kamu harus tahu dulu posisinya apa. Kamu perlu ngasih energi kamunya untuk bicara, atau dia mau dikasih solusi, atau dia cuma mau didengerin aja. Gitu. Nah kalau misalkan yang nguras energi tuh adalah kalau kitanya tuh tidak memprekondisi badan kita. Jadi tiba-tiba ketemu terus dicurhatin gitu. Makanya gue suka minta maaf dulu kalau tiba-tiba gue harus beleberan. Gue anaknya suka cerita banget kan. Terus kayak gue harus beleberan, gue tanya dulu, kamu lagi siap gak? Gak apa-apa gak aku cerita gitu. Konsen. Jadi suka cerita, nanya juga dulu ke orang. Harus, semua hal tuh harus by consent. Itu yang memang sekarang pola sadar tuh itu. Termasuk apa yang masuk ke mulut kita ketika kita makan juga harus by consent juga. Gitu. Memilah-milah ya. Ya, balik lagi pilih-pilih itu. Betul. Sadar itu pilih-pilih. Nah, gue latihannya dari bebersih lemari, bebersih rumah. Itu energi ngaruh loh ya ternyata ya. Ngaruh. Orang lo bersih-bersih lemari, terus lo lihat ada baju, terus baju dari mantan lo yang keberapa, terus kan tiba-tiba ke-download tuh ingatan-ingatan gitu, ngaco juga kan kalau lagi nggak siap ya kan, yang kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau lo emang udah siap mau decluttering, ya bener lo kasih intensi ke tubuh lo kayak, ya kita lagi mau beres-beres ya, beres-beres functionnya ini buat tubuh kita, apa-apalah gitu. Oke. Jadi kalau biasanya kalau kita ngomong energi, biasanya Feng Shui itu kan yang Chinese itu kental macem-macem, banget. ada berbagai jenis. Banyak betul. Artinya Feng bener Shui ya. itu ruang. Betul, ruang kan kalau kayak di rumah tuh kan penataan apa tuh ngaruh tuh. Kayak kaca lah, terus apa gitu kan. Terus yang menarik sekarang tuh gue lagi hobi banget bikin tumpeng. Karena gue belajar dari Pak Eko Purnomo itu kalau manusia itu harus berbagi ruang dengan sesamanya. Jadi tumpeng itu tuh ibarat gunung. Jadi kita tuh bukan potong tumpeng, tapi uruk tumpeng. Kenapa? Dari bawah ya? Filosofi harusnya kan selama ini kita melihat dari atas tuh. Ya. Ternyata salah. Uruk. Karena ibaratnya ini kan gunung. Betul, segitiga muncung ini. Kita tuh kalau misalkan mau belajar salira, salira itu tuh kita harus tahu mengidentifikasi dari belajar dari gunungnya. Atas itu larangan. Larangan itu tempat air pertiwi. Jadi mata air pertama yang mengalirkan ke sungai. Yang dimana itu kita gak boleh mengganggu sama sekali. Makanya pertambangan, eksploitasi itu tuh kalau misalkan udah nyampe ke atas itu. Gitu. Ngebor untuk air. Tapi itu hak kita bukan dong. Nah yang di bawahnya itu tuh tutupan. Tutupan itu kayak hewan-hewan yang memang endemik, kayak harimau. Dan kalau di Jawa masih ada kan harimau. Masih. Macan, kumbang.
Itu di situ. Kalau keperluannya kamu cuman mau ngambil endemik untuk maksud tanaman ya, tanaman yang dibutuhkan untuk dibawa ke bawah masih boleh, tapi nggak boleh diapa-apain tetap. Oke. Nah, kita tuh ada di ruang sosial, di bawahnya di kaki gunung. Oke. Itu baru boleh Iya, situ. iya. Makanya Gitu. filosofinya kalau kita lagi ada perayaan yang kita ambil ditumpengin di bawah itu. Karena sosial itu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin cakra, ya itu kita ada di roots cakranya, naik ini crown cakra. Tempat apa? Tempat ilmu pengetahuan, tempat kita nyambung sama ilahiyah tuh di situ. Vertikal tuh ya. Oke. Jadi ini tuh lauk pauk yang harus kita ambil. Gitu. Lauk pauknya tuh udah warna-warni, udah bagus. Betul. Kenapa masih serakah gitu. Filosofi ternyata itu. Oke. Ekologi tuh masuknya kita harus tata ruangnya harus jelas juga. Dan cara kita tahu sebenarnya kita lahir sekarang itu di zaman apa, kita cek sungai. Kalau sungainya lara, sungainya berbau, sungainya ada masalah, berarti ada masalah di gunungnya. Oke. Entah itu pertambangan, entah itu ada eksploitasi. Yang dilakukan oleh teman-teman yang Pak Eko lakukan, dia tuh melakukan ini, akupuntur gunung. Jadi ngasih daerah-daerah perbatasan dengan tanaman untuk batas-batasnya itu. Hanjuang nama tanamannya, warna merah. Gitu. Dan itu hewan-hewan itu saking pintarnya mereka tuh nggak akan melampaui. Kalau misalkan ada hewan melampaui, itu berarti kita yang mengganggu mereka dong. Gitu. Mantan aktivis lingkungan ini dong. Iya kan. Iya. Orang pas waktu aku di Save Aru itu aku kumpulin sasi. Sasi itu kayak ibu-ibu mama-mama yang di Maluku tuh dia bisa atasnya dibuka untuk kayak misalkan ada pembangunan atau apa. Waktu itu kita lawan kita tuh perkebunan tebu. Jadi Aru tuh 3/4-nya mau jadi perkebunan tebu. Itu ada garis Wallace ya kan. Yang gitu-gitu tuh kayak wah Indonesia tuh ilmu leluhurnya tinggi banget sih. Iya. Mungkin apa yang tadi si Pak Eko terapkan juga ilmu leluhur juga kan. Ilmu leluhur. Iya. Dia tuh adalah cucu dari ustadz yang bikin surau yang melakukan mitigasi purba di Galunggung tahun 1982. Oke, masih garis tuh ya. Dan gua tinggal di mana? Di mana? Kaki Gunung Galunggung kan. Dari gua kecil sampai gua SMA. Dan gua tuh kayak beberapa kali kayak berendam di Galunggung, gua nggak tahu kenapa gitu. Oh ternyata gue harus nginiin amanat Galunggung apa. Dan makanya gue sekarang tuh mendalami lagi ilmu-ilmu Sunda gitu. Nah si Aceng salah satu kolaborator gue yang partner gue yang satunya lagi yang bisa alat tiup itu baru bikinin gue jentreng. Dan gue harus belajar jentreng lagi. Jentreng tau gak? Gak tahu. Kecapi yang kecil. Nah, terus dianya main tetap nyinden suara nanti. Iya. Terus kita lagi belajar tarawangsa dan gue juga kayaknya mesti main ke ranca balong. Kayak gue harus sowan dulu dan lain sebagainya. Lebih kayak napak tilas, mau kayak riset detail gitu ya, mau mengembalikan leluhur itu ya. Dan gue udah nyampe amanat Galunggung gue udah nyampe si bukunya. Dan ternyata ada satu hal yang ultimate banget. Pas waktu gue bantuin PDS HB Yasin waktu gue muda dahulu tuh yang umuran 25-24 itu. Lo tau gak gue ketemu siapa dan gue ngobrol deep sama siapa? Aib Rosidi. Itu akhirnya gue cocokologi semuanya. Dan lo tau gak Aib Rosidi tuh 20 tahun di Jepang. Jadi wah gila, gue kemarin baru mind blowing banget. Kayak gue kayak hah, berarti gue waktu itu ketemu sama Aib Rosidi segala macem. Dan dia kan memang salah satu legendaris sastra Sunda. Akhirnya gue semua beliin buku-bukunya Aib Rosidi. Kemarin gue bacain satu-satu. Kayak Tuhan tolonglah ini apa semuanya ini. Gue selalu kayak senang dengan misi jiwa gue setelah ini apa ya. Peran gue apa ya gitu. Makanya gue kayak harus selalu mengosongkan diri.
Tapi lu selalu memang tertarik dengan hal-hal baru ya, terutama dengan seni-seni tradisi lu juga suka gitu ya. Dan ternyata itu gak baru ya. Oke. Kebayang gak lo? Betul. Jadi gue belajarnya baru. Betul. Tapi ternyata kayak ini tuh Lu dulu, kaitannya yes, ini. ya. Oh ini kaitannya ini. Masih ada hubungannya tuh semuanya tuh. Semuanya hubungannya tuh ada banget. Gitu. Jadi gue tuh sekarang tuh mengamati semua yang terjadi di diri gue tuh gue ketawa-tawa aja kayak wow. Karena kalau orang nanya hidup lo gimana? Magical. Hidup gue ajaib banget, magic banget. Kayak gitu. nggak nyangka sampai ke titik sekarang ini ya, dengan pertemuan, kolaborasi gitu ya. Oh gila. Tapi yang untuk kita ngomongin soal sound healing ini sendiri sebenarnya kayak ini juga udah bagianmu yang merasa emang kamu dapat meant to be banget sih. Gue tiba-tiba bisa nyinden. Kapan gue belajar nyinden? Kan gak ada. Bener. Itu yang memang laduni aja. Laduni tuh kayak ya belajar aja. Dan gue sangat percaya sekali kun fayakun gitu. Jadilah jadi. Tapi gue ada di fa-nya. Gue selalu berproses. Gue selalu bebersih. Itu yang mungkin jadinya dapat terus tuh alirannya. Abundance-nya tuh gila-gilaan sih. Gitu. Dan gue jadi ngerapihin juga kayak misalkan sekarang kan jadi dekat banget ya sama teman-teman yang kuliah gue gitu. Mereka banyak yang udah jadi seniman juga kan. Gue tuh bercanda mulu di kelas, gue bilang, lu kalau jadi seniman jangan mau miskin ya, harus kaya. Kenapa? Karena lu bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Jangan sampai orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang tidak memberikan dampak gitu. Orang-orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri gitu. Kita harus berdaya. Itu yang selalu gue tekankan. Kenapa gue itu pingin menjadi entrepreneur juga gitu. Selalu berjualan. Tapi berjualannya dengan apa gitu. Dengan passionate. Bukan dengan tren. Bukan. Ya kebetulan ya sound healing sekarang lagi trendy gitu. Lagi wellness tuh lagi rame. Cuman kan kita gak bisa ngejudge orang juga kan. Jadi gue cuman berusaha untuk melakukan segalanya tuh dengan kesadaran gitu. Wisdomnya apa, hakikatnya apa, ininya apa gitu. Syariatnya juga harus dijalanin. Ternyata harus diimbangi dengan itu juga ya. Iya kan pilates, yoga, gerakan-gerakannya sama kayak sholat. Benar. Dan maksudnya ilahiyah lah, semuanya tuh kayak kembali lagi sama ilahi. Makanya setiap kalau lo sadar lo molor sih. Abisnya emang wah itu tenang banget gue ngerasainnya kayak wah gue di mana nih gue gitu, gue gila. Dan tempatnya emang support banget. Iya. Gila. Emang ada apa sesi-sesi apa emangnya? Jadi ada kata-kata yang selalu gue pegang. Gue selalu bilang kalau tubuh kita layak untuk bahagia, tubuh kita berdaya, tubuh kita berkelimpahan, karena jiwa tubuh kita satu dengan kekayaan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kalau misalkan udah ngomongin kayak gitu, udah tuh alirannya tuh. Tapi semakin kita memberi, semakin kita menerima. Hidup Domi. Jadi emang kita harus paham. Jangan ngitung kalau memberi. Tapi di satu sisi tetap ngitungnya valuasi gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu kan, aduh itu harus apa ya? Harus nyemplung di lapangan ya. Betul. Memahaminya tuh bukan dari segi kata-kata tapi ngelakuin di lapangan langsung gitu. Itu makanya sangat penting untuk kita ngalamin. Pengalaman. Betul. Gitu. Kalau cuman mendengar atau membaca buku tapi tidak diterapkan juga agak nggak bisa, ngawang. Ngawang. Itu nanti jadi langitan. Iya, jadi dia hanya textbook aja atau mendengarkan dari sebuah video atau podcast gitu, tapi tidak dicoba, itu beda tuh ya. Kita memang harus membumi, jadi harus berteman dengan siapa aja. Tapi ya itu harus paham betul bagaimana tubuh kita bekerja. Tapi bagaimana dunia bekerja, kita harus percaya terhadap magicnya itu gitu. Jadi ya bumi langit harus nyatu. Makanya kita ada di mana ya, spektrum kita harus di tengah
Jangan Betul. di bawah, jangan di atas, ya di tengah gitu. Ada kebutuhannya kita ke bawah ya boleh, ada kebutuhannya kita ke atas ya boleh, tapi balik lagi ke tengah. Jadi mau notion kayak gimana pun ya Ya. semuanya tuh ternyata ilusi gitu. Yang paling nyata adalah kita dan ilahi, udah Iya, iya. gitu. Ini udah semakin kesini makin spiritual nih kita. Kayak udah mau kata-kata penutup nih. Tapi memang kalau kita ngobrolin hal-hal bab-bab itu tuh tidak ada habisnya Tan. Artinya memang yang sekarang lo lagi lakukan ini kan banyak pelajaran-pelajaran yang lo udah Benar. serap, yang udah lo lakukan gitu ya. Benar. Artinya sebenarnya kalau kita mau ngomongin ya mungkin menjelang akhir nih ya. Kalau kita ada teman-teman tadi mungkin dengerin terus dia tertarik dengan apa yang lagi kalian lakukan nih di praktek di mantra tubuh atau di subuh ini, itu sebenarnya tipikal yang memang dikontak langsung ke Intan ini. Boleh di DM aja ke aku. Boleh itu langsung gitu ya? Boleh DM dan ke nanti aku atau menentukan ke jadwal Subo. buat konsultasi gitu bisa ya? Itu buat yang private one on one, kalau pingin yang lebih nyaman bisa. Tapi kalau misalkan ternyata pengen ikutan yang grup, pingin ada ya kayak masak bareng dan segala macam, itu biasanya di weekend. Setiap kalau aku lagi di Jakarta ya aku pasti. Karena aku ada kadang sebulan sekali ada di Solo juga. Aku ada Lokananta Record Store kan. Betul. Gitu. Jadi aku suka ngisi di Sekutu Rumah Karya. Jadi selalu ke sana. Ada plan kapan ke sana? Plannya kayaknya Desember deh. Oke, Desember. Karena besok aku udah berangkat ke Fuji Textile Week. Berapa lama sih? Aku tuh cuma 2 minggu. 2 minggu. Sekeluarga? Enggak, aku sendiri. Terus nanti berakhirnya ke Naoshima, balik lagi ke Naoshima. Jepang tuh udah kayak second home ya, lagi bolak-balik bolak-balik. Enak banget soalnya kayak grounding aja di situ. Dan di sana ketemu juga dengan hal-hal yang kayak spiritual tadi nggak? Iya dong. Mereka tuh lebih dalam juga lagi orang Jepang tuh kadang. Dalam, ya kan? dalam. Hal-hal bab spiritual itu ya. Yang Kanazawa malah gue ketemu sama Bapak Zen, namanya Suzuki. Jadi gue ke Museum Suzuki dan gue pasti kalau ke Kanazawa pasti ke situ. Nah, yang lucunya kalau yang Naoshima tuh aku taunya dari Mas Aang. Jadi Mas Aang Andrematin, Mas Aang kan suka ke rumah. Dan kadang-kadang aku yang ke Manyar. Jadi kita tuh entah kenapa somehow aku sama Mas Aang, sama Mbak Dite, terus sama Arya juga, kita tuh ngobrol dengan bahasa yang sama gara-gara suka banget sama Hari Rusli. Gitu. Ngobrol segala macam, terus kayak Mas Aang pergi ke Naoshima. Nah, aku lagi di Jepang, aku yang ngeracunin Mas Aang listening bar. Mas, ayo kita kesini, kita jalan gini. Nah, Mas Aang ngeracunin Naoshima. Tapi aku belum dapat kesempatan ke Naoshima. Kemarin, bulan Maret kemarin, aku akhirnya pergi ke Naoshima. Wah, mewek sih itu. Itu semua karya Tadao Ando, 3 pulau. Itu nangis banget. Dan itu setiap museum, itu tuh kayak, apa ya, itu semuanya tentang cahaya. Lo bayangin gak lo? Wah Dom, itu gue nangis. Gue tuh gak bisa ngajakin Arya kan ke sana. Gue telepon, gue nangis-nangis aja. Wah, ini rasanya gini, spektrumnya gini, wah segala macam. Terus ya besok aku balik lagi. Terus ada Sento. Jadi si Sentonya tuh kita mandi. Itu dia kolaborasi sama seniman siapa, lupa. Nama Sentonya I Love You. Dia bikin gajah, segede gajah. Gajah segede gajah di atas itu. Di atas Sentonya. Jadi kita lagi mandi telanjang ngelihat gajah. Kelihatan tuh ya. Gajahnya ngelihat kita. Terus ininya tuh kayak mozaik gitu. Wah gila lu sih. Jadi gue tuh kayak wah ternyata surga tuh ada di dunia tuh ada. Jadi itu hanya kayak mind blowing diri lo. Pokoknya jangan banyak mikir deh Dom. Kita tuh boleh mikir di saat yang memang kita diperlukan berpikir. Kalau udah overthinking itu lo gak akan bisa menikmati magical kayak gitu. Betul. Artinya kuncinya lepasin aja ya. Dan nafas. Jadi kalau misalkan sekarang berat ya, lo tinggal nafas, diafragmanya lo gedein, lengthen your spine, asik. Coba praktek dikit, sebelum berakhir coba dong. Ini terapi yang paling basic. Iya, paling basic tuh lo tuh kayak misalkan lo kaki tuh harus menjejak. Kaki menjejak, lo rasain tanah lo, terus lengthen your spine. Ini harusnya berdiri ya, ya. Lengthen your spine. Nggak pakai alas? Nggak pakai alas sebisa mungkin ya. Kalau ketemu rumput lebih baik lagi. Jadi lo sadari dari tulang ekor lo, lurus ke tulang belakang, ke belikat. Ya lo side tank sama semuanya. Jari jemari, sadari semuanya. Terus kayak tulang rusuk,
dengan organ-organ yang dipeluk di dalamnya. Belikat, say thanks. Lo kadang kayak kita capek gitu ya, tangan capek, fokusnya pijit-pijit tangan, tapi lo nggak tahu kalau belikat lo tuh ada otot-otot yang di bagian belakang tuh penting banget. Jadi lo bisa open your chest kayak gini. Nah terus kayak yang paling bikin tegang itu kan leher sama kepala. Lo bisa puter gini doang. Nah lo tanya sama badan lo, sebenarnya lo ada tension di mana? Kalau misalkan tension di punggung, lo bisa lebih dalam lagi muternya. Kalau tensionnya di pinggang dan pinggul, lo bisa muter lagi, lebih lagi. Jadi bikin kayak puteran gitu. Terus nafasnya juga lo kasih intensi. Setiap nafas yang lo tarik, lo mendapatkan vibrasi yang baik dan keberlimpahan. Masuk cahaya ilahiyah ke dalam tubuh lo. Ketika lo ngerilis, itu lo dapetin hal-hal yang tidak seharusnya ada di tubuh lo tuh bisa dirilis. Nah tapi kalau misalkan itu terlalu rumit dan misalkan lo lagi tegang banget, lo lagi anxiety atau apa, supaya lo relax tuh paling gampang adalah ambil nafas 2 kali, lepasin dari mulut sekali. Itu gak ada pertanyaan buat diri sendiri, percakapan gak ada? Boleh, lo mau bercakap-cakap sama tubuh lo boleh. Podcast tapi sama diri sendiri berarti ya? Podcast sama diri, monolog. Oke. Gitu. Jadi ya gitulah. Jadi sebenarnya ngobrol banget lah sama diri lo. Kenali diri kita sendiri, bertanya. Abis dari situ kalau lo udah kenal sama diri lo, ya lo bisa percaya sama diri lo. Nah itu hakikat percaya diri. I see. Kalau lu percaya diri tapi lo gak kenal sama diri lo jadinya NPD. I see. Paham. Gitu. Jadi sebenarnya ada logika dasar yang ternyata gitu, ternyata gini gitu. Lo minder juga karena lo gak tahu potensi di diri lo kan. Kalau lo tahu potensi di diri lo lo akan cukup aja dan biasa-biasa aja gitu, tengah-tengah aja. Bener. Wah ini bagus nih buat teman-teman yang masih mencari jati diri, yang masih meragukan. Iya bener dong, meragukan kemampuan dirinya. Jangan ngebandingin sama orang, itu penting banget sih. Kalau misalkan lo ngebandingin sama orang, ya lo gak tahu uniknya lo apa. Gak akan habis juga sih. Unique selling point. Iya kayak semacam rumput tetangga selalu lebih hijau kan, itu sulit ya kalau kita bandingin memang kan. Gak bisa sih. Tapi ya memang kelebihannya sekarang kita di era informatika yang sosmed cepat banget itu, kita harus ngerapin algoritma. Jadi kalau ada hal yang lo pengen tahu, itu lo likes, jangan pelit nge-likes. Kalau ada hal yang gak lo suka, lo pencet unrelevant atau apa ya? Yang 3 titik itu ya tahu ya. Jadi rapihin algoritma lo harus rapihin. Kalau lo kepo sama perselingkuhan, terus lo masuk ke situ terus, lo tanya, kenapa lo ke-trigger itu? Apakah lo punya transgenerational trauma? Apakah keluarga lo atau orang tua lo juga pernah ngalamin yang sama? Putusin. Kalau enggak kasihan nanti ke anak lo juga. Gitu-gitu. Nah itu tuh harus sadar banget yang gitu-gitu. Algoritma ngaruh. Tapi kalau misalnya lo ke-trigger sama apa, nah journaling juga penting untuk kita nulis triggering kita apa. Karena triggering itu tuh ya memang itu pintu untuk transformasi. Lo harusnya happy kalau misalkan lo ke-trigger nih. Wah gue irritating banget lagi sama yang ini. Ya berarti akarnya apa? Lo pasti punya akar pahitnya. Lo cari di situ. Gitu. Itu gue menyebutnya pola berulang juga. Kalau terus-terusan diulang-ulang terus, gak bakal jadi pintar. Harus dirilis supaya jadi melepas belenggu itu. Gitu. Wah, jadi memang balik lagi diri kita sendiri harus kita pahami ya. Harus sampai seringan mungkin hidup tuh. Itu dia tuh kan gak semua orang bisa sampai ke titik itu masalahnya. Bisa. Belum tahu caranya, belum dapet gitu. Tapi minta bisa. Kalau lo udah keterhubungan, udah nyambung banget, bisa. Tapi yang sulit adalah kalau misalkan masih banyak kemestian dan masih dalam matrix. Itu sulit karena ya udah gitu. Oke. Udah sejam ya? Belum, udah gitu udah lewat sih, 2 jaman. Serius? Udah lewat sejam ya? Udah. Wow, ya udah. Nggak, tapi terakhir mungkin ada informasi yang mau dibagi, nanti bisa jadi kan nextnya kalau ada sesi-sesi obrolan lagi bisa kita undang, nggak apa-apa. Tapi untuk sekarang ini ada nggak mau dibagi
Selain lo juga akan buka kelas pastinya, atau lo ada info yang misalnya mau ada yang kolaborasi apa gimana? Terserah, boleh disampaikan. Mungkin yang mau aku bagi adalah kalau kita sudah percaya diri, Yes. itu tuh jalannya terang banget untuk dapetin misi hidup kita apa, peran kita apa. Dan di situ juga kita bisa hidup menghidupi. Artinya apa? Hidup menghidup itu bukan hidup yang hanya hidup saja, tapi lo bisa menyadari nafas itu, lo bisa merasakan hal-hal yang memang itu adalah potensi terbesar lo. Yeah. Dan menghidupi itu apa? Menghidupi itu adalah memberikan dampak yang luas gitu. Yeah. Nah, si dampak yang luas tuh nggak bisa dibikin-bikin. Itu harus organik dari diri yang berproses. Gitu. Jadi jangan bosan dan jangan lelah bersih-bersih. Beres-beres, bersih-bersih. Bersih-bersih itu konteksnya bisa barang-barang sekitar kita ya. Diri kita, tadi trauma kita, algoritma tadi ngaruh juga. Semuanya. Terus kayak misalkan ada temen yang kamu irritating, dicek itu tuh triggernya apa, akar pahitnya apa. Kalau ternyata memang dia tuh sudah berbeda fase sama kita, gak apa-apa kita tinggalin perlahan. Jadi mungkin akan ketemu di fase yang lain gitu. Oke, paham. Jadi simpelnya adalah jangan segan meng-cut off yang mungkin membuat kita tidak nyaman gitu kali ya? Ya, tapi kalau ternyata semua orang membuatmu tidak nyaman, berarti kamu harus iya itu diri kitanya tuh. Lebih digali lagi gitu. Betul. Kan mungkin ada segelintir yang dirasa jadi tidak nyaman begini-begini itu mungkin paham. Gitu. Dan emang banyak banget sekarang tools dan modalitas untuk mengenal diri. Kayak sekarang kan orang pada bilang wah itu pseudoscience, tapi psikologi udah pada pakai itu. Gimana sekarang gitu. Ya beberapa artikel udah mulai nyantumin tuh kayak gitu-gitu ya. Karena gini, ketika itu udah ada risetnya, sudah ada jurnalnya, udah masuk ke tataran akademisi, it's not pseudoscience, it's spiritual science. Betul. Dan semuanya kayak akan balik ke spiritual. Iya. Sekarang 8 kan infinity gitu kan. Terus kan di matematika ada tak terhingga. Jadi ya udah nggak terlalu unplug lah itu. Jangan terlalu masuk matriks banget gitu. Benar. Relax. Yes. PR kita untuk relax. Untuk di indis ekonomi kita diwajibkan untuk relax ya, memahami kehidupan ini gitu. Nah di indis ekonomi juga kita harus dirilis juga. Kita punya money wound gak gitu. Iya, betul. Jangan-jangan itu cuman bubble di pikiran kita yang kita takut. Wah takut duitku habis, takut investasi cemas, habis. Rasa cemas. Yes. Emas turun naik nih, jadi investasi apa yang bagus gitu kan. Ya investasi lo adalah ke diri lo sendiri. Itu dia kuncinya. Ya boleh Bitcoin, boleh emas, tapi yang paling utama adalah investasi ke diri kita sendiri. Dari soal pemikiran dan juga merawat tubuh kita sendiri ya. Betul. Ada lagi mungkin yang mau dibagi? Udah cukup. Event-event mungkin apa? Ntar gue jadi ustazah. Enggak, tapi kuncinya tadi kalau ada yang mau ikutan langsung DM aja. Kemana? Nanti aku kasih ke Intan Anggita Pratiwi. Nah itu akunnya Intan. Kalau Subuh? Kalau Subuh Family nama akunnya di Instagram. Kalau misalkan mau lihat karya-karya aku di World Within Wardrobe, World-nya pakai 0. Nanti kita tampilin. Yes. Itu untuk lihat karya-karya aku. Yes. Terus kalau mau bikin karya ke aku juga bisa. Jadi aku bisa custom karya. Misalkan kalian udah bebersih, udah dapat 20 kilo, 30 kilo, terus mau bikin apa? Mau bikin wall hanging, mau bikin installation, mau bikin sculpture, aku bisa bikin dari barang-barang yang memang ingin kalian perpanjang usianya. Dibuatlah sesuatu hal yang baru. Baju gini, ini kan kayak ready to wear bisa gitu. Atau kalian mau ulang tahun terus bikin goodie bag. Goodie bagnya semuanya dari merchandise, dari setali itu bisa banget. Karena kita udah bikin new material juga. Ini contoh yang paling otentik realnya di depan mata ini ya. Oh iya, terus aku tuh sekarang lagi rencana, karena sekarang lagi ngumpulin banyak banget buku, dan buku-buku aku tuh indah-indah banget Dom. Aku gak mungkin baca sendirian, aku mau bikin book club. Di Subo? Di Subo, namanya Salira.
Salira. Sudah ada akunnya atau hanya di Belum. under Subo lah ya? Under Subo, dan aku rencananya mau bikin grup sendiri. Jadi kan kalau Subo kan biasanya ada minimum spending ya. Minimum spending tuh untuk kita berkelanjutan. Tapi nanti aku pengen kalian nemenin aku baca buku, karena aku harus membuat si novel itu yang panjang banget itu. Juga aku butuh teman untuk baca buku. Kita bakal book club itu, bikin book club Salira itu. Terus buku-bukunya juga bagus-bagus banget, karena itu sejalan dengan apa yang aku lagi riset gitu loh Dom. Jadi itu yang terbaru udah reading aku book club ya. ngomong-ngomong sama orang-orang, tapi belum dijalanin banget sih. Semoga nanti tetap ya, mungkin di akhir tahun atau di awal tahun itu udah mulai ada banyak teman-teman yang datang ke sana dijadiin semacam klub untuk rencananya tuh siang dan buat teman-teman mahasiswa. Jadi nanti kalian jajan aja di Subo, kayak nggak usah WFC lah, work from cafe gitu lah modelnya kan. tapi RFC, Read from Cafe. Nah itu dia. RFL, Read from Listening Bar. Iya. Iya bener. Mentok nggak tuh? Bener berarti ya. Tadi apa? Read from Listening Bar. Jadi Listening nanti bar. kita bikin temanya lagi mau tumbuh-tumbuhan, gue bisa sekalian plantasian. Nah, jadi ada sesi baca bukunya dan dengerin yang sound-sound buat terapi gitu-gitu ya. Bisa. Oke. Ada lagi? Udah Dom, makasih. Sekali lagi. Karena kalau aku terima kasihnya Dom. Iya, sama banget nih, gue terima kasih juga karena akhirnya sosok Intan ini hadir di sini dan cerita nih soal tadi ada banyak ya. Banyak banget ya Dom. Banyak banget. Terus sebenarnya kalau dibedah satu-satu nggak cukup sejam. Itu terus ngobrolnya pok. Iya, tapi itu menarik. Gak apa-apa. Ini kan sebenarnya kita ngomongin yang sifatnya memang journey juga ada. Terus yang tadi interest lagi dijalanin sekarang ini apa? Yang terbaru nanti mau ke Jepang di programnya kan. Terus yang terbaru lagi ternyata mau bikin reading book club tadi gitu ya. Semoga nanti berjalan lancar. Terus mau minta doanya juga untuk Subo Amsterdam. Akan ada berangkat tahun depan ya. Dalam program? Aku sih pingin sebenarnya pingin riset tentang Sunda di Leiden di Jerman. Banyak ini kan manuskrip lamanya gitu. Plus juga anakku kan suka bola kan, Teduh mau jadi atlet bola. Terus kayak mau sekolah youth development di sana. Aku kayaknya udah cerita sama baru cuman spill doang. Gitu. Jadi gitu. Kita mau bikin Subo di Amsterdam. Entah namanya akan tetap Subo atau yang apa. Gawat. Tolong didoakan aja. Pokoknya detailnya cek aja langsung Instagramnya Intan. Karena informasinya yang diceritakan tadi semuanya itu akan ada spill-spillnya di Instagramnya, di IG story atau mungkin di feed, silakan. Karena yang kayak tadi sound healing kita yang kita program dancing for peace itu kan juga ada udah publish ya di Instagram tuh kan. Jadi cek aja di akun Instagram dan juga di Subo Family ya. Iya, pokoknya kita harus kaya raya berdaya. Nah, itu dia kuncinya. Iya kan, betul. Sekali lagi Intan. Terima kasih atas waktu obrolannya. Nanti semoga nextnya kita akan ngobrol lagi dan di sini berbagi tentang apa yang lagi Intan lakuin ya. Sekali lagi terima kasih. Makasih teman-teman. Nanti kita ngobrol lagi, aku mau closing dikit ya. Ya. Teman-teman terima kasih ya tadi udah ngedengerin ngobrolan sama Intan, di mana tadi ngejelasin banyak banget ternyata apa yang dilakukan Intan ya, karena tadi dia human design ternyata gitu lah. Nah detailnya seperti apa Intan ini cek aja di Instagramnya Intan Anggita Pratiwi dan juga di projectnya di Subo Family ya. Iya. Itu ada semua. Pokoknya jangan lupa di share, like, comment dan subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga follow Instagramnya mature.idn dan juga di subscribe ada juga tuh di Spotify. Pokoknya teman-teman kalau mau juga join di grupnya si Mature ini ada juga informasinya, klik aja langsung di Instagram itu ada informasinya dan chat ke nomor admin. Pokoknya silakan di subscribe, jangan lupa cek langsung akun-akun yang kita pernah share. Sampai jumpa, terima kasih Intan sekali lagi. Makasih. Sampai jumpa, terima kasih ya. Banyak. Oke.